Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah English for Chemistry yakni Ibunda Mimi Herman MPD, dan yang sama-sama kita banggakan yakni karyakan seperjuangan Tadris Kimia BP24. Oke, kita lanjut saja. Good afternoon, teacher and friend. Before continue, let me introduce myself. My name is Ajis Kurniawan. NIM 2,430,110,001. Chemistry Education Department. Bagian pertama yakni titel. Titel yang kami bawakan pada jurnal dan artikel ini yakni Improving Student Critical Thinking Skill Through Problem-Based Learning Integrate with SETS, yang memiliki arti meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran berbasis masalah yang terintegrasi dengan SET. Nah, selanjutnya ada abstrak. The next point, abstrak. Number 1, this study explores the integration of problem-based learning (PBL) with science, environment, technology, and societal sets to improve student critical thinking. Yakni studi ini menjelajahi integrasi pembelajaran berbasis masalah (PBL) dengan sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat sets untuk meningkatkan pemikiran kritis siswa. Number 2, a quasi-experimental design which applied with a practice post-test control group, yakni desain kuasi-eksperimental diterapkan dengan kelompok kontrol pra-pasca tes. Dan number 3, result indicated significant improvement in student critical thinking in the experimental group, yakni hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemikiran kritis siswa dalam kelompok eksperimental. The next, keyword. Nah, keywords dalam artikel jurnal ini atau kata kunci yang number 1, problem-based learning atau PBL, yang artinya pembelajaran berbasis masalah. Number 2, search approach, yakni pendekatan tes set. Yang ketiga, critical thinking, yakni berpikir kritis. Dan number 4, chemistry education, yakni pendidikan kimia. Dan yang number 5, learning outcomes, yakni hasil pembelajaran. The next point, introduction. Number 1, critical thinking is vital skill in 21st century education, yakni berpikir kritis adalah keterampilan penting dalam pendidikan abad ke-21. Number 2, traditional teaching methods often lack strategies that develop the skill, yakni metode pengajaran tradisional seringkali kurang strategi yang mengembangkan keterampilan ini. Dan number 3, PBL encourages students to engage with real-life problem, yakni PBL mendorong siswa untuk terlibat dalam masalah kehidupan nyata. Dan number 4, integrating set contextualized learning, enhancing relevance dan engagement, yakni mengintegrasikan set mengontekstualisasi pembelajaran, mengingatkan relevansi dan keterlibatan. Nah, the next point, research methods, yakni metode penelitian. Number 1, design quasi-experiment with pre-test, post-test control group, yakni desain kuasi-eksperimental dengan kelompok kontrol pra-pasca tes. Number 2, participant, high school student in chemistry course, yakni peserta siswa SMA dalam kuliah kimia. Dan number 3, instrument critical thinking test based on indicators, yakni instrumen tes berpikir kritis berdasarkan indikator ENIS. Dan number 4, analysis paired simple test and independent simple test, yakni analisis uji
sampel berpasangan, dan uji sampel independen. The next point, result, yakni hasil. Number one, student in the experiment class showed higher gains in critical thinking, yakni siswa di kelas eksperimental menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dalam berpikir kritis. Nah, number two, average post-test score in the experimental group significantly exceeded those in the control group, yakni nilai rata-rata pasca tes pada kelompok eksperimental secara signifikan melebihi nilai rata-rata pada kelompok kontrol. Dan number 3, statistical analysis confirm a positive impact of PBL set integration, yakni analisis statistik membenarkan dampak positif dari integrasi PBL sets. And the next point, discussion, yakni diskusi. Number one, the use of real words problem and contextual issues foster deeper thinking, yakni penggunaan masalah dunia nyata dan isu kontekstual membangkitkan pemikiran yang lebih dalam. Number two, set integration help relate chemistry content to student everyday lives, yakni integrasi set membantu menghubungkan konteks kimia dengan kehidupan sehari-hari siswa. Number 3, the model effectively support inquiry, analysis, and evaluation, core component of critical thinking, yakni model ini secara efektif mendukung penyelidikan, analisis, dan evaluasi komponen inti dari pemikiran kritis. Next point, conclusion atau kesimpulan. Number 1, PBL integrates with set significantly improve student critical thinking, yakni PBL yang diintegrasi dengan set secara alami signifikan meningkatkan pemikiran kritis siswa. Number 2, this approach make chemistry more meaningful and applicable, yakni pendekatan ini membuat kimia lebih bermakna dan dapat diterapkan. Dan number 3, recommends implementation in other science subject and educational context, yakni menjalankan implementasi pada mata pembelajaran ilmu pengetahuan lain dalam konteks pendidikan. Selanjutnya ada reference. Sebagaimana dilihat, referensinya dapat berupa Novita et al. 2024, Journal of Chemical Education, yakni Jurnal Pendidikan Kimia, dan NSRH 1985, Logical Basic for Measuring Critical Thinking, yakni dasar logis untuk mengukur pemikiran kritis, dan Order Supporting Educational Research on PBL and SETS, penelitian pendidikan pendukung lainnya tentang PBL dan SETS. Maybe that's all I can say. Thank you for attention. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang artikel dan jurnal tentang beberapa panggilan tersebut seperti abstrak dan lain-lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Selamat berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.